Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya Rostadi di channel Master Digital Marketing. Di channel ini saya akan selalu berbagi kepada teman-teman bagaimana tutorial ya tentang Facebook Ads dan juga bisnis online. Baik, di video kali ini saya ingin sedikit membahas bagaimana cara untuk melariskan toko ya, toko dalam arti di sini toko offline ya, toko offline baik itu mungkin mereka penjual baju ya, fashion atau kuliner ya, seperti misalkan ada yang buka kedai bakso, mie ayam, atau mungkin pedagang martabak atau apa gitu ya, yang sifatnya kuliner ya. Nah, dan sini mungkin tentunya yang bisnis offline ini terkena ya dampak dari pandemi, jadi kita mengalami penurunan omset ya, yang mungkin ya cukup tajam juga sih, tapi ada juga yang mungkin masih tetap bisa bertahan dan berjalan normal gitu. Nah, bagaimana caranya gitu kan, bagaimana caranya? Di sini saya ingin membahas cara dalam versi kita melariskan dengan cara menggunakan atau mengoptimalkan Facebook Ads ya. Dengan Facebook Ads ini kita mungkin bisa terbantu ya dalam mengiklankan ya produk toko online kita, toko offline kita. Nah, bagaimana caranya? Emang bisa gitu? Bisa. Nah, caranya adalah pertama ya. Oke, kita kasih judul dulu ya. Cara melariskan toko offline menggunakan Facebook Ads. Yang pertama caranya adalah kita pastikan dulu target market ya, target market kita ya. Maksudnya pastikan di sini ya kita harus meriset dulu ada enggak gitu loh ya. Ada pasarnya enggak di internet ya, maksudnya di online gitu. Kalau kita jual secara online ada enggak pasarnya gitu, ada enggak orang yang mencari. Nah, untuk mengetahui ini kita salah satunya ya, kita bisa menggunakan fitur trends.google.com ya. Misalkan di sini ya kita masukkan bakso, misalkan contoh ya, bakso. Oke, ada nggak? Nah, di sini kalau kita lihat dari grafiknya ini ada loh ya, ada ya yang mencari ya. Nah, seperti ini. Berarti contoh di sini ada bakso kemelut ya, ada orang yang mengartikan ini ya, mungkin mereka penasaran gitu kan, pernah dengar atau mungkin banyak orang yang gosipin atau apa, sehingga mereka penasaran yang kayak gimana sih bakso kemelut gitu kan, kayak gitu kan. Nah, ini salah satunya. Berarti banyak, ada juga nih pasarnya orang yang mencari bakso ya. Nah, kemudian setelah kita sudah tahu target marketnya, maka yang kedua kita buat penawaran yang sulit ditolak. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah gini, kita dalam beriklan di Facebook Ads ya, di iklan di secara online, kita itu
menjualnya itu ya nggak seperti kita menjual bakso yang keliling gitu loh. Jadi kita bawa baksonya, kita bawa gerobaknya langsung di sana, kita bisa makan di tempat dan begitu dan sebagainya, ya nggak seperti itu. Jadi orang itu akan tertarik, ya orang tertarik karena pertama melihat jenisnya, wah ini bagus nih, wah enak ya kayaknya gitu. Dari apa? Dari melihat kemudian ia beri imajinasi dengan otak, kemudian mulut pun ikut berkata enak kayaknya ya. Nah seperti itu. Kenapa? Karena ada, nah kemudian setelah itu ada penawaran, ya. Nah inilah loh, kita harus buat dulu penawaran. Jangan dulu bikin konten gampang gitu kan. Yang terpenting ini penawaran kita mau menawarin apa. Kalau misalkan kita mau jualan bakso apa sih gitu loh, ada promonya enggak gitu loh, ya. Nah jadi di sini satu bisa berbentuk promo, ya, entah itu diskon atau apa, ya. Kemudian yang kedua, selain bentuk promo, juga bisa kita bersifat membuat keunikan. Nah, keunikan di sini misalkan buat ya intinya adalah kita membuat promo, entah itu berupa diskon atau kita juga bisa membuat keunikan yang nantinya ini menjadi viral, ya. Nah, seperti itu. Dan penawarannya bagaimana? Penawarannya tentunya ya kita menjanjikan memberikan suatu keunikan. Wah ini dia, apakah Anda pernah merasakan makan bakso yang bikin telinga menjadi ngebul kayak gitu ya? Kemungkinan itu jangan dicontoh, itu contoh jelek ya. Ya jadi kita membuat promo, ya. Jadi kita membuat promo, kita buat penawaran, ya. Apa harus ada promo? Nggak perlu. Kita juga bisa membuat penawaran-penawaran lain lah, ya. Entah itu menawarkan keunikan atau apa gitu kan. Di sini loh, di sini mah unik gitu. Makannya pakai kaki, itu mungkin kan. Itu ya contoh kan. Jadi unik kan, aja harus unik, ya. Unik itu sesuatu yang ya unik aja gitu kan. Nah ini yang bisa menjadi viral, ya. Nah, kalau sudah kita tahu target marketnya ke siapa, ya, kemudian kita membuat penawaran yang sulit ditolak. Nah bagaimana cara membuatnya itu sudah saya jelaskan secara detailnya, baik itu cara meriset target, kemudian membuat sebuah offer atau penawaran, itu juga saya sudah bahas di materi kelas Master FBH, ya. Dan teman-teman bisa gabung tuh di sana di kelas Master FBH supaya apa? Supaya bisa lebih memahaminya lagi gitu kan. Nah itu ya. Kemudian yang ketiga, nah, baru setelah kita sudah tahu penawarannya, baru kita buat kontennya, ya. Kita buat ads copy atau ads kreatif, ya, apalah itu namanya, ya. Yang jelas materi iklan aja, ya, materi iklan yang menarik. Nah di sini kenapa kita harus membuat penawaran yang menarik, ya, karena orang itu akan tertarik untuk membeli ketika ada sesuatu yang menarik, entah itu dari penawarannya, entah itu dari bentuknya yang kayak gimana gitu, ya. Contoh misalkan di sini ini, ya, kita cari aja contoh gambar, ya, gambar bakso yang enak. Nah kayak gini lah siang-siang, ya, lihat ini gitu, terus kita membayangkan kayak enak gitu, tahu orang ngiler aja. Nah kayak gini, ya. Jadi kita buat contoh. Nah kayak gini, kemudian
atau ada juga yang asal gitu kan, asal buat gambar dan sebagainya gitu. Nah jadi ini ya kayak gitu gitu. Jadi kita membuat contoh iklan yang menarik. Oke, kita coba masuk ya ke ininya. Salah satunya seperti apa ya? Oke. Nah ini aja lah contoh, ini mah contoh ya, bukan iklan. Nah seperti ini ya contoh ya. Jadi sini kita lihat bentuk iklan gitu kan, bentuk iklannya itu kayak gimana sih. Dan ini salah satu cara ya, salah satu cara manual kita supaya tahu cara iklan yang baik dan benar itu kayak gimana ya. Kita mengikut ke salah satu yang sudah terkenal ya, yang sudah jam terbang itu yang bagus gitu, jangan yang baru pelajaran iklan kemudian diikuti, jangan. Sama aja kita nyontek sama nyontek pelajaran matematika ke orang yang nggak bisa matematika, ya tetap aja nilainya 0. Nah kan itu menarik ya. Nah kayak gitu, jadi kita buat sesuatu yang menarik gitu loh. Jadi supaya apa? Supaya ketika orang lihat ini apa gitu kan, penasaran, kemudian ingin mencoba dan akhirnya ya beli gitu. Jadi kreatif yang menarik. Kemudian kreatif termasuk apa aja, termasuk konten ya, baik itu nanti landing page-nya, kemudian gambar atau video yang mau kita gunakan untuk beriklan, kemudian juga itunya dengan copywriting yang menjual. Yang menjual itu artinya bukan copywritingnya yang dijual, bukan. Maksudnya adalah copywriting yang bisa membuat orang itu ingin segera membeli gitu loh. Nah itu ya. Dan setelah kita membuat ads copy atau ads kreatif, maka selanjutnya adalah jalankan iklan ya, jalankan iklannya. Nah bagaimana cara menjalankan iklannya? Ya kita jalankan, kita langsung aja masuk ke Facebook Ads-nya ya. Kita masuk ke Facebook Ads, entah itu pakai akun personal ya, ataupun pakai akun bisnis. Nah ini salah satu akun personal ya, akun personal nih. Nah ini ya, kita masuk ke akun personal, bisa ya. Mau pakai bisnis juga itu ya, memang harusnya di akun bisnis. Akun bisnis sih yang mana ini ya, jadi kita bisa langsung. Nah kita masuk ke pengaturan bisnis. Nah, ke sini. Kemudian setelah kesini kita masuk ke akun iklan. Akun iklan, nah kita mau masuk ke sini pengelola iklan. Enggak, ininya tetap ke sini juga, cuman kalau antara yang bisnis dengan yang personal itu beda ya. Itu saudara-saudara ya. Nah setelah itu ya baru kita buat iklannya. Ke sini kita buat. Nah, buat iklannya ya. Ini di sini. Ini beberapa jenis ya, berbagai macam jenis iklan. Mulai dari consideration atau kesadaran ya, kemudian pertimbangan sampai ke tingkat conversion atau konversi. Nah, ini ya. Ini kita bisa gunakan. Nah,
untuk kita mengiklankan toko offline ya, tentunya kita bukan jualan seperti kita menjual produk online ya. Jadi kita langsung pesan lewat aplikasi atau apa, enggak ya. Jadi kita kan mau meramaikan kan ya, meramaikan supaya orang itu mau membeli ke toko kita. Nah, bagaimana caranya ya? Kita tentunya kita gunakan iklan interaksi atau engagement ya. Jadi kita jalankan iklannya itu iklan engagement ya, atau interaksi. Kenapa kita harus menggunakan iklan interaksi? Supaya ini kan mau memancing orang berinteraksi, mulai dari tanya-tanya sampai akhirnya ya mereka itu mau berkunjung ke kedai kita atau ke toko kita ya, untuk belanja tentunya bukan main doang ya. Sebagai ini mah jadi main bukan main saja gitu, tapi belanja ya. Nah itu, jadi kita membuat iklan interaksi. Dan bagi produk ya, yang kelima, bagi produk yang gak tahan lama, maka gunakan iklan lokal. Nah, selebihnya ya kita menggunakan iklan nasional atau internasional. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah ada yang kita langsung mencakup Indonesia ya, itu iklan nasional, atau mungkin antar negara juga bisa gitu ya. Tapi kalau kita jual bakso ya, atau sayur gitu kan ya, atau ya pokoknya makanan yang gak tahan lama aja, itu gak mungkin kita jual menggunakan iklan nasional gitu atau iklan internasional gitu kan. Yang antar negara jangan, nanti keburu busuk manten gitu kan. Nah itu, jadi kita gunakan iklan lokal. Iklan lokal di sini kita hanya menjangkau daerah-daerah terdekat ke lokasi kedai atau toko kita ya, seperti itu. Nah, adapun kalau misalnya produknya yang agak tahan lama ya, seperti fashion, itu kan gak mungkin itu pasti atau apa enggak ya, kuat lah gitu sampai 1 tahun juga. Nah kita gunakan iklan baru, kita iklannya lebih luas lagi, cakup nasional atau juga bisa juga internasional, tergantung bagaimana kualitas dari produknya itu sendiri. Nah untuk menjalankan iklan ini, kita jalankan iklan selama 30 hari ya. Kita jalankan iklan selama 30 hari. Nah, yang jalankan iklannya selama 30 hari. Kenapa harus 30 hari? Selama atau 1 bulan lah ya. Kenapa harus 1 bulan? Karena ini iklan itu akan stabil di hari ke-7. Biasanya iklan udah mulai stabil ya. Kalau di bawah 7 hari itu biasanya iklan belum labil, masih labil lah, masih istilahnya naik turun gitu kan. Tapi kalau kita ingin memastikan lebih jelasnya, kita gunakan langsung saja ke 30 hari ya. Dan biasanya sejelek-jeleknya iklan itu pasti ada 2 atau 3 closingan dalam 1 bulan. Itu paling jeleknya ya. Tapi kalau sampai hanya dapat 2 closingan, apalagi kita jualan bakso ya, atau kita jualan kuliner ya, kalau misalkan yang harus sehari habis gitu kan, tapi dalam bentuk cuman 1 mangkok ya, atau 1 piring atau 1 apa gitu,
kayak kebanggaan banget, tapi enggak ya. Jadi intinya kita mengiklankan ini adalah untuk meramaikan dan sekaligus melariskan. Dan untuk bisa laris, maka kita jalankan iklan sebanyak selama 30 hari. Kemudian kita kayak dia urut dari awal lagi ya. Jadi kita pastikan target marketnya yang tepat ya, kemudian penawarannya yang bagus, kemudian SKP-nya yang menarik. Nah setelah itu baru kita jalankan iklan engagement supaya orang itu mau berinteraksi dan orang itu tertarik untuk mengunjungi kedai atau toko offline kita. Nah setelah itu ya baru kita jalankan iklan lokal sebanyak selama 30 hari dengan tujuan supaya orang sekitar itu banyak yang mengenal ya. Semakin lama semakin banyak orang yang mengenal kepada toko kita gitu. Dan waktu itu ada salah satu yang komen di Facebook saya, sebenarnya saya tuh jualan basreng ya, kalau nggak salah jualan basreng, tapi masih belum ada yang kenal, masih ada yang belum mengenal produk saya. Nah ini caranya, jadi kita buat iklan viral ya, kita buat iklan viral yang menarik ya, sehingga orang itu penasaran untuk membeli. Dan bagaimana cara membuat kreatif yang menarik ya, kemudian membuat penawaran yang sudah itu tolak, itu sudah saya jelaskan di kelas Master FBA. Kalau teman-teman misalkan ingin lebih mendalam lagi ya, belajar tentang Facebook Ads, bisa langsung masuk ke link ini ya, kelasmasterfbs.com ya. Nah tinggal masuk aja ke sini dan teman-teman tinggal daftar, kemudian gunakan kode kupon supaya lebih ringan untuk bayarnya ya. Begitu saja, dan mudah-mudahan bisa menjawab kegelisahan teman-teman yang saat ini terkena dampak pandemi, dan mudah-mudahan usaha teman-teman baik offline ataupun online itu diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jadi sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.